Dunia ini penuh dengan kemungkinan yang belum pernah kita bayangkan. Tapi bagaimana jika sesuatu yang biasa kita anggap pasti tiba-tiba berubah? Mari kita bayangkan bersama. Duduklah dengan tenang, biarkan rasa penasaranmu memandu, dan ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena jawaban dari pertanyaan itu mungkin akan mengubah cara kita melihat dunia. Bayangkan suatu pagi, kita semua terbangun dalam dunia yang tidak lagi sama. Saat membuka jendela, yang terlihat bukanlah pemandangan yang biasanya kita kenal. Di balik horizon, laut tampak lebih luas, seakan-akan daratan tempat kita berdiri menjadi semakin kecil. Dunia baru ini dimulai ketika semua es di kutub, baik di utara maupun di selatan, benar-benar mencair. Dulu, bongkahan es raksasa itu berdiri kokoh, seperti benteng putih yang menjaga keseimbangan bumi. Ada gletser setinggi gedung bertingkat. Ada lapisan es yang telah membeku selama ratusan ribu tahun, menyimpan sejarah bumi di dalamnya. Namun kini, semua itu lenyap. Tidak ada lagi gunung es yang mengapung tenang di Samudra Arktik. Tidak ada lagi daratan putih di Antartika. Semuanya berubah menjadi air yang mengalir deras ke samudra luas. Perubahan ini bukan hanya sekadar hilangnya pemandangan indah dari kutub. Bumi yang kita kenal sekarang benar-benar memasuki fase baru. Lautan naik, iklim menjadi tak terkendali, dan kehidupan jutaan makhluk hidup, termasuk manusia, terancam. Bayangkan Jakarta yang biasanya padat, kini sebagian tenggelam di bawah air. Bayangkan gedung-gedung pencakar langit di New York, London, atau Tokyo yang hanya terlihat separuhnya karena terendam. Kota-kota yang dulu penuh cahaya dan kehidupan, kini berubah seperti reruntuhan yang terkubur oleh lautan, dan bukan hanya kota besar. Desa-desa kecil, lahan pertanian, dan bahkan pulau-pulau yang dulu dihuni oleh keluarga-keluarga sederhana, ikut hilang dari peta. Semuanya dimulai dari hilangnya lapisan es di kutub, sebuah awal dari dunia yang benar-benar berbeda. Di bab pertama ini, kita diajak untuk membayangkan dunia setelah titik balik itu terjadi. Dunia yang tak lagi sama, dunia yang mungkin sulit kita terima. Karena es di kutub bukan hanya es biasa, ia adalah jantung dari keseimbangan planet kita. Saat jantung itu berhenti berdetak, seluruh sistem kehidupan pun ikut goyah. Inilah awal dari sebuah kisah besar, cerita tentang bagaimana bumi berubah ketika kutubnya tidak lagi membeku. Bayangkan sebuah gelas besar berisi air dan es batu. Ketika es itu meleleh, permukaan air dalam gelas akan naik, bukan? Nah, hal yang sama juga terjadi dengan bumi kita. Hanya saja dalam skala yang jauh lebih besar dan menakutkan. Es di kutub utara dan selatan menyimpan jumlah air yang luar biasa banyak. Para ilmuwan menghitung bahwa jika semua es ini mencair, permukaan laut di seluruh dunia bisa naik lebih dari 60 meter. Itu bukan angka kecil. 60 meter berarti setinggi gedung 20 lantai yang seluruhnya ditutupi air. Mari kita coba bayangkan bersama. Kota-kota besar yang kita kenal, kota yang sekarang penuh cahaya dan kehidupan, akan berubah wajahnya total. Jakarta, yang sebagian wilayahnya sudah sering dilanda banjir, akan benar-benar tenggelam. New York, kota yang disebut tidak pernah tidur, akan kehilangan garis pantainya. Tokyo, Shanghai, Mumbai, Sydney, hingga London, semuanya akan ikut terendam. Pikirkanlah, bangunan megah seperti Menara Eiffel di Paris atau Big Ben di London mungkin hanya akan terlihat ujungnya saja jika permukaan laut terus naik. Kota-kota kuno yang menyimpan sejarah panjang manusia bisa lenyap begitu saja, digantikan lautan biru yang luas. Tapi, bukan hanya gedung atau monumen yang hilang. Ada hal yang lebih penting, rumah kita. Jutaan, bahkan miliaran orang yang tinggal di daerah pesisir akan kehilangan tempat tinggal mereka. Bayangkan, keluarga-keluarga sederhana yang rumahnya berada hanya beberapa meter dari pantai. Dengan cepat, gelombang pasang bisa menelan semua yang mereka miliki. Dan masalah ini bukan hanya soal tempat tinggal. Ketika air laut naik, tanah subur di tepi sungai dan pantai juga akan hilang. Lahan pertanian yang selama ini memberi makan manusia berubah menjadi lautan asin yang tidak bisa ditanami lagi. Itu artinya bukan hanya rumah yang hilang, tapi juga sumber makanan yang selama ini menopang kehidupan kita. Dunia pun akan menghadapi gelombang baru, pengungsi iklim. Orang-orang yang kehilangan rumah harus pindah ke wilayah yang lebih tinggi, mencari daratan baru untuk bertahan hidup. Bayangkan betapa kacaunya dunia ketika jutaan orang berpindah secara bersamaan.
Negara-negara yang sebelumnya aman dan damai bisa menghadapi tekanan besar karena kedatangan orang-orang baru yang mencari tempat berlindung. Konflik sosial pun sulit dihindari. Lautan yang naik drastis adalah salah satu dampak paling nyata dari mencairnya es di kutub. Dan inilah yang membuat banyak ilmuwan terus memperingatkan kita. Jika kita tidak segera bertindak, peta dunia yang kita kenal sekarang tidak akan sama lagi. Garis pantai akan bergeser. Kota-kota besar tenggelam. Dan manusia dipaksa hidup di dunia baru yang penuh tantangan. Jadi, bab ini bukan hanya tentang angka 60 meter yang terdengar seperti statistik kering. Bab ini adalah tentang kehidupan kita sehari-hari, tentang rumah, makanan, dan masa depan generasi yang akan datang. Dan semuanya bisa hilang hanya karena es di kutub mencair. Bayangkan Anda sedang berdiri di tepi pantai sebuah pulau kecil. Angin laut berhembus lembut, suara ombak bergulung tenang, dan masyarakat setempat hidup sederhana, bergantung pada laut untuk makan dan pada tanah untuk bercocok tanam. Pulau ini adalah rumah mereka, tempat mereka dilahirkan, tumbuh besar, dan akan mewariskannya pada anak cucu. Sekarang bayangkan perlahan-lahan, garis pantai pulau itu mulai menghilang. Setiap tahun, air laut naik beberapa sentimeter. Rumah-rumah di dekat pantai harus ditinggalkan. Sawah berubah menjadi tanah asin yang tak bisa lagi ditanami. Hingga akhirnya, satu persatu, bagian dari pulau itu lenyap di bawah laut. Inilah kenyataan yang harus dihadapi jika semua es di kutub benar-benar mencair. Negara-negara kepulauan kecil seperti Maladewa, Kiribati, Tuvalu, atau sebagian besar pulau di Filipina bisa hilang dari peta dunia. Bukan hanya sebagian wilayahnya, tapi benar-benar tenggelam tanpa sisa. Coba kita bayangkan Maladewa. Salah satu surga wisata di dunia. Pulau-pulau dengan pasir putih, laut biru jernih, dan resort mewah yang jadi tujuan wisatawan mancanegara. Jika permukaan laut naik, pulau-pulau indah itu akan lenyap. Yang tersisa hanyalah riak ombak di atas laut yang dalam. Dan bersama hilangnya pulau, ikut hilang juga sejarah, budaya, dan identitas masyarakat yang tinggal di sana. Lebih menakutkan lagi, bukan hanya pulau-pulau kecil yang terancam. Wilayah pesisir negara besar pun bisa lenyap sebagian. Bayangkan Bangladesh, sebuah negara padat penduduk dengan jutaan orang yang tinggal di dataran rendah dekat laut. Jika permukaan laut naik puluhan meter, hampir seluruh negaranya bisa tenggelam. Artinya, jutaan orang sekaligus akan kehilangan rumah, tanah, dan tempat asal mereka. Kita bisa membayangkan betapa dahsyat dampaknya. Tidak ada lagi batas negara, seperti yang ada di peta saat ini. Lautan mengambil alih daratan, dan garis pantai berubah drastis. Peta dunia yang kita kenal, yang selama ini diajarkan di sekolah, akan menjadi usang. Dunia akan punya wajah baru. Namun, ini bukan hanya soal daratan yang hilang. Ini soal manusia. Bayangkan keluarga-keluarga yang harus pergi meninggalkan rumah tanpa kepastian. Mereka bukan pindah sementara, melainkan selamanya. Karena pulau mereka, tanah leluhur mereka, benar-benar sudah tidak ada lagi. Fenomena ini akan menciptakan gelombang besar yang disebut pengungsi iklim. Jutaan orang harus mencari daratan baru, dan dunia harus bersiap menerima mereka. Konflik antar negara bisa meningkat, karena wilayah daratan semakin sempit sementara jumlah manusia terus bertambah. Pulau dan negara yang hilang bukanlah kisah fiksi ilmiah. Ini adalah peringatan nyata tentang apa yang bisa terjadi jika bumi tidak dijaga. Dan bab ini memberi kita gambaran betapa rapuhnya keberadaan manusia di hadapan kekuatan alam. Dari bab ini kita bisa belajar bahwa bukan hanya gedung-gedung pencakar langit di kota besar yang terancam tenggelam, tapi juga surga-surga kecil di bumi, negara-negara yang hidup berdampingan dengan laut, bisa hilang begitu saja. Semuanya kembali pada satu pertanyaan besar. Apakah manusia rela melihat seluruh bagian dari dunia kita lenyap di telan air? Hanya karena kita terlambat menyadari pentingnya menjaga bumi? Jika semua es di kutub mencair, dampaknya bukan hanya laut yang naik. Ada hal lain yang lebih sulit diprediksi, tapi jauh lebih berbahaya. Perubahan cuaca yang ekstrem. Untuk memahami ini, mari kita mulai dari peran es di kutub. Es putih yang luas itu ibarat cermin raksasa bumi. Ia memantulkan cahaya matahari kembali ke angkasa, sehingga suhu bumi tetap terjaga. Semakin luas es, semakin banyak cahaya yang dipantulkan, dan bumi tetap sejuk. Namun, ketika es mencair, cermin itu hilang. Yang tersisa hanyalah lautan gelap yang justru menyerap panas matahari.
Akibatnya, suhu bumi naik lebih cepat. Perubahan kecil ini bisa memicu reaksi berantai yang membuat iklim menjadi kacau. Bayangkan musim hujan. Dengan suhu bumi yang lebih panas, air laut lebih banyak menguap ke atmosfer. Hasilnya, awan terbentuk lebih cepat dan hujan turun dengan intensitas jauh lebih besar dari biasanya. Banjir bandang bisa menjadi pemandangan yang semakin sering kita lihat. Kota-kota yang tadinya hanya kebanjiran setahun sekali, mungkin bisa terendam berkali-kali dalam setahun. Di sisi lain, di wilayah lain, panas yang meningkat justru membuat kekeringan berkepanjangan. Ladang-ladang pertanian retak, tanah berubah menjadi padang tandus, dan masyarakat yang bergantung pada air hujan kehilangan sumber kehidupan. Bayangkan petani di Afrika, Asia, atau bahkan pedalaman Indonesia yang tidak lagi bisa menanam karena hujan tak kunjung turun. Dan bukan hanya hujan serta kekeringan, badai juga akan berubah menjadi lebih ganas. Panas dari lautan menjadi bahan bakar bagi topan dan badai tropis. Akibatnya, badai yang biasanya sudah cukup kuat menghantam pesisir, kini datang dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Bayangkan angin ribuan kilometer per jam menerjang kota, merobohkan bangunan, dan menghancurkan segala yang ada di depannya. Perubahan ini membuat musim yang kita kenal sekarang tidak lagi dapat diprediksi. Musim hujan bisa datang lebih cepat atau lebih lambat. Musim panas bisa lebih panjang, dan transisinya semakin tidak jelas. Masyarakat yang selama ini hidup dengan pola alam yang teratur, kini dipaksa menghadapi ketidakpastian. Selain itu, ada satu dampak yang sering dilupakan, gelombang panas ekstrim. Tanpa es kutub yang menjaga suhu bumi, panas bisa melonjak drastis di banyak wilayah. Kota-kota besar bisa mencapai suhu yang mematikan. Bayangkan berjalan di jalanan Jakarta atau Delhi dengan suhu 50 derajat Celcius. Bukan sekadar tidak nyaman, tapi benar-benar berbahaya bagi kesehatan. Ribuan orang bisa meninggal hanya karena kepanasan. Hilangnya es di kutub pada akhirnya membuat bumi kehilangan keseimbangannya. Seperti sebuah mesin pendingin yang rusak, seluruh sistem iklim jadi kacau. Tidak ada lagi kepastian musim. Tidak ada lagi pola cuaca yang bisa diandalkan. Jadi, bab ini memberi kita gambaran jelas. Mencairnya es di kutub bukan hanya soal banjir atau daratan yang hilang. Ini tentang kehidupan sehari-hari kita, tentang hujan yang tiba-tiba menggila, tentang ladang yang tidak lagi bisa panen, tentang badai yang menghancurkan rumah, dan tentang panas yang membuat kita sulit bernapas. Jika semua es di kutub mencair, dunia bukan hanya basah oleh air, tapi juga dilanda amukan cuaca yang ekstrim. Coba bayangkan seekor beruang kutub. Tubuhnya besar, bulunya putih tebal, dan ia berdiri di atas bongkahan es yang mengapung di lautan Arktik. Dari sanalah ia berburu, beristirahat, dan membesarkan anak-anaknya. Es itu bukan sekadar tempat berpijak, tapi rumah sejatinya. Namun, ketika es di kutub mencair, rumah itu perlahan menghilang. Bongkahan es tempat beruang itu berdiri semakin kecil, semakin tipis, hingga akhirnya pecah dan tenggelam. Beruang kutub pun terjebak di lautan terbuka, tanpa daratan untuk berpijak, tanpa tempat untuk berburu. Inilah yang akan terjadi jika semua es di kutub hilang. Hewan-hewan yang selama jutaan tahun berevolusi untuk hidup di lingkungan bersalju, tiba-tiba dipaksa menghadapi dunia tanpa es. Bukan hanya beruang kutub. Anjing laut yang biasanya melahirkan anaknya di atas lapisan es, kehilangan tempat aman untuk menjaga keturunannya. Bayi-bayi anjing laut yang baru lahir, yang biasanya dilindungi oleh hamparan salju, kini terekspos di laut terbuka dan mudah menjadi mangsa. Kemudian, ada penguin di Antartika. Hewan lucu yang sering kita lihat di film dokumenter ini hidup berkoloni di lapisan es. Mereka bertelur di sana, menjaga anak-anak mereka dari suhu dingin yang ekstrim. Tapi tanpa es, koloni penguin akan tercerai-berai. Telur-telur mereka bisa rusak, anak-anak penguin kehilangan tempat berlindung, dan populasi mereka bisa menurun drastis. Selain hewan besar, ada makhluk kecil yang justru sangat penting, plankton es. Plankton ini tumbuh di bawah lapisan es dan menjadi makanan utama bagi banyak hewan laut kecil. Dari plankton, rantai makanan terus berlanjut ke ikan, kemudian ke anjing laut, lalu ke beruang kutub. Jadi, jika es menghilang, plankton ikut hilang, dan seluruh rantai makanan di lautan kutub runtuh. Efeknya akan sampai jauh ke luar kutub. Stok ikan yang biasa ditangkap manusia dari lautan bisa berkurang drastis.
Nelayan di berbagai belahan dunia mungkin merasakan hasil tangkapan mereka semakin sedikit, dan itu artinya manusia juga ikut terdampak. Hewan-hewan kutub pada dasarnya adalah simbol dari keseimbangan alam. Mereka menunjukkan kepada kita betapa pentingnya ekosistem salju dan es. Ketika rumah mereka hancur, itu adalah tanda bahwa bumi juga sedang sakit. Bayangkan jika suatu hari anak-anak kita hanya bisa melihat beruang kutub atau penguin di buku pelajaran atau di museum. Mereka tidak lagi bisa melihat hewan-hewan itu hidup di alam bebas karena habitatnya sudah hilang. Bukankah itu kehilangan besar bagi manusia juga? Bab ini mengingatkan kita bahwa mencairnya es di kutub bukan hanya tentang daratan manusia yang hilang, tapi juga tentang makhluk hidup lain yang ikut berbagi planet ini dengan kita. Dan jika rumah mereka hancur, cepat atau lambat, giliran rumah kita juga akan terguncang. Bayangkan suatu pagi Anda bangun, membuka pintu rumah, dan mendapati air sudah setinggi lutut. Bukan karena hujan deras semalam, tapi karena laut yang terus naik tanpa henti. Itulah kenyataan yang akan dihadapi miliaran orang jika semua es di kutub mencair. Dampaknya tidak hanya soal rumah yang terendam. Kehidupan manusia sehari-hari akan terguncang. Mari kita uraikan satu persatu. Pertama, kota-kota pesisir. Kita tahu bahwa sebagian besar kota besar di dunia berada dekat dengan laut. Jakarta, Bangkok, New York, Shanghai, hingga Rio de Janeiro. Jika laut naik puluhan meter, kota-kota itu akan tenggelam sebagian besar wilayahnya. Jalan raya berubah jadi kanal, gedung pencakar langit setengah terendam, dan jutaan orang kehilangan rumah serta tempat kerja. Kedua, lahan pertanian. Daerah subur di tepi laut atau sungai besar akan hilang ditelan air asin. Padi, jagung, gandum, dan tanaman lain tidak bisa tumbuh di tanah yang terkontaminasi garam. Akibatnya, produksi pangan dunia merosot tajam. Bukan hanya petani yang kehilangan mata pencaharian, tapi juga seluruh manusia yang bergantung pada hasil panen. Harga makanan melonjak dan kelaparan bisa terjadi di banyak tempat. Ketiga, air bersih. Ketika laut naik, air asin akan masuk ke dalam tanah, mencemari sumber air tawar. Sumur-sumur yang biasanya dipakai masyarakat tidak lagi bisa diminum. Bahkan, sungai yang dulu jernih bisa berubah menjadi payau. Bayangkan betapa sulitnya hidup tanpa air bersih. Sesuatu yang kita butuhkan setiap hari, itu bukanlah hanya untuk minum, tapi juga memasak, mandi, mencuci, dan bertahan hidup. Keempat, perpindahan manusia massal. Jutaan orang dari daerah pesisir akan terpaksa pindah ke wilayah yang lebih tinggi. Bayangkan kota-kota di pedalaman yang sebelumnya tenang, tiba-tiba kedatangan jutaan pengungsi iklim. Tekanan sosial dan ekonomi akan melonjak. Persaingan mendapatkan rumah, makanan, dan pekerjaan bisa memicu konflik besar. Bahkan, perang antar negara bisa terjadi karena perebutan lahan yang tersisa. Dan jangan lupakan kesehatan manusia. Perubahan iklim ekstrim yang menyertai hilangnya es kutub juga berarti penyakit baru akan muncul. Daerah yang dulu dingin jadi hangat, membuka jalan bagi nyamuk penyebar malaria atau demam berdarah. Gelombang panas ekstrem bisa menyebabkan ribuan kematian hanya dalam beberapa hari. Sistem kesehatan dunia mungkin tidak siap menghadapi bencana sebesar ini. Kehidupan manusia terguncang bukan hanya dalam arti fisik, tapi juga mental. Bayangkan kehilangan rumah, harta, tanah leluhur, bahkan negara. Trauma, stres, dan ketidakpastian masa depan akan membayangi kehidupan generasi berikutnya. Dan ironisnya, dampak ini tidak akan terasa adil. Negara-negara kecil, masyarakat miskin, dan penduduk di pesisir yang paling dulu terkena dampaknya. Padahal mereka bukan penyumbang utama pemanasan global. Sementara negara-negara maju yang banyak menghasilkan emisi, justru lebih siap menghadapi krisis karena punya teknologi dan sumber daya lebih besar. Bab ini memberi kita cermin. Mencairnya es di kutub bukanlah masalah yang jauh di sana. Bukan hanya masalah beruang kutub atau penguin. Ini adalah masalah manusia. Masalah kita. Jika es benar-benar hilang, maka yang ikut hilang adalah stabilitas hidup yang selama ini kita anggap biasa saja. Rumah, makanan, air, kesehatan, dan perdamaian. Singkatnya, bumi tanpa es kutub adalah bumi yang membuat kehidupan manusia benar-benar terguncang. Bayangkan sebuah ruang kelas, di mana seorang guru mengangkat peta dunia besar di depan murid-muridnya. Peta itu penuh warna, biru untuk laut, hijau untuk daratan, coklat untuk pegunungan. Kita semua tumbuh dengan peta semacam ini, mengenal batas negara,
pulau, benua, dan garis pantai yang terlihat begitu pasti. Tapi, jika semua es di kutub mencair, peta yang kita kenal itu tidak lagi berlaku. Dunia akan memiliki wajah baru. Peta dunia benar-benar berubah. Mari kita coba bayangkan perubahannya. Di Asia, daratan yang padat penduduk seperti Bangladesh hampir seluruhnya hilang di telan laut. India kehilangan sebagian besar pesisirnya, sementara kota-kota besar seperti Shanghai dan Hong Kong di Cina tenggelam. Indonesia pun tak luput. Garis pantai Jawa, Sumatera, dan Kalimantan akan bergeser jauh ke dalam. Bahkan, sebagian besar pesisir Jakarta dan Semarang tidak akan ada lagi. Di Eropa, kota bersejarah seperti Amsterdam, Venice, hingga London akan tenggelam sebagian. Benua yang penuh sejarah ini akan kehilangan banyak kawasan pesisir yang selama ribuan tahun menjadi pusat perdagangan dan peradaban. Di Amerika, New York, Miami, hingga Los Angeles akan terendam. Florida, negara bagian yang terkenal dengan pantainya, bisa hilang hampir seluruhnya. Di Amerika Selatan, kota-kota besar seperti Rio de Janeiro dan Buenos Aires ikut terdampak. Afrika pun tidak luput. Delta Sungai Nil di Mesir, tempat lahirnya salah satu peradaban tertua dunia, akan tenggelam. Lagos di Nigeria, salah satu kota terpadat di benua itu, juga hilang sebagian besar wilayahnya. Sementara di Oseania, negara-negara kepulauan seperti Fiji, Tonga, dan sebagian besar Papua Nugini akan berubah drastis. Beberapa bahkan lenyap dari peta. Australia kehilangan sebagian besar pesisirnya, termasuk kota-kota besar seperti Sydney dan Melbourne. Hasilnya, dunia akan memiliki bentuk baru. Garis pantai yang selama ini kita kenal akan bergeser puluhan kilometer. Pulau-pulau kecil hilang, daratan besar terpotong, bahkan ada kemungkinan muncul lautan baru di tempat-tempat yang sebelumnya adalah daratan rendah. Bayangkan jika Anda melihat peta dunia di masa depan. Daratan yang dulu luas kini tampak mengecil. Lautan biru semakin mendominasi. Generasi mendatang mungkin akan melihat peta versi kita sekarang sebagai peninggalan kuno. Sama seperti kita melihat peta dunia abad pertengahan yang tidak lagi akurat. Namun, perubahan peta ini bukan sekadar soal garis dan warna. Di balik setiap perubahan, ada jutaan manusia yang kehilangan rumah, ada budaya yang hilang, ada sejarah yang terkubur. Hilangnya garis pantai berarti hilangnya pasar, pelabuhan, dan kota yang selama ini menjadi pusat kehidupan. Peta dunia baru ini akan memaksa manusia untuk beradaptasi. Negara-negara yang dulu luas bisa mengecil. Perbatasan baru mungkin akan dibuat. Konflik antar bangsa bisa muncul karena perebutan wilayah yang tersisa. Dan dunia yang kita kenal sekarang akan terasa asing. Jadi, bab ini mengingatkan kita. Peta bukanlah gambar statis. Peta adalah cermin kehidupan manusia di bumi. Dan ketika bumi berubah, peta pun ikut berubah. Jika semua es di kutub mencair, maka peta dunia baru akan lahir. Peta yang menunjukkan wajah bumi yang benar-benar berbeda dari yang kita kenal hari ini. Bayangkan berjalan di sebuah kota tua yang penuh sejarah. Ada gedung-gedung tua, masjid atau gereja berusia ratusan tahun, pasar tradisional yang sudah berdiri sejak nenek moyang kita. Lalu bayangkan semua itu, satu persatu, hilang di telan laut. Hanya menyisakan puing-puing yang tertutup ombak, perlahan tenggelam ke dasar samudra. Inilah yang akan terjadi jika semua es di kutub mencair. Bukan hanya rumah dan gedung modern yang hilang, tapi juga jejak peradaban manusia selama ribuan tahun. Mari kita mulai dari Asia. Di kawasan Mesir, delta Sungai Nil yang selama ribuan tahun menjadi pusat kehidupan bangsa Mesir kuno akan tenggelam. Bayangkan piramida, kuil kuno, dan makam yang menjadi saksi bisu kejayaan Firaun perlahan tergerus oleh air laut. Bukan hanya sejarah yang hilang, tapi juga identitas sebuah bangsa. Lanjut ke India. Kota kuno yang berada di pesisir, seperti Chennai dan Kolkata, bisa hilang sebagian. Situs-situs arkeologi kuno yang berada dekat laut akan tenggelam. Peradaban, lembah Indus, yang selama ini sudah terkubur oleh tanah, mungkin justru kembali terkubur lebih dalam, kali ini di dasar laut. Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, situasinya lebih menyedihkan. Banyak candi, masjid kuno, dan kota bersejarah yang berada di pesisir akan tenggelam. Bayangkan jika sebagian kawasan pesisir Jawa, tempat kerajaan-kerajaan besar dulu berdiri, hilang di telan air. Candi, pelabuhan kuno,
hingga makam leluhur bisa lenyap tanpa jejak. Eropa pun tak kalah memilukan. Kota Venice, yang selama ini berdiri di atas kanal-kanal indah, benar-benar akan hilang dari peta. Bangunan-bangunan bersejarah, gereja tua, dan jembatan megahnya akan terkubur di bawah laut. Amsterdam, pusat sejarah perdagangan dunia, juga akan tenggelam. Bahkan, kota bersejarah seperti London, yang selama berabad-abad menjadi pusat kebudayaan, bisa kehilangan bagian penting dari identitasnya. Di Amerika, New York, kota yang dianggap sebagai simbol peradaban modern, akan berubah menjadi reruntuhan di bawah laut. Patung Liberty, ikon kebebasan, mungkin hanya tinggal ujung obor yang terlihat di permukaan air. Mexico City, yang penuh dengan peninggalan peradaban Aztec, akan ikut terancam oleh naiknya permukaan laut. Afrika pun menyimpan banyak cerita yang sama. Alexandria di Mesir, kota kuno yang dulu memiliki perpustakaan terbesar di dunia, bisa tenggelam sepenuhnya. Sejarah yang pernah hilang karena api ribuan tahun lalu, kini hilang sekali lagi, kali ini oleh air laut. Sementara di Oseania, banyak pulau kecil yang memiliki tradisi dan budaya unik akan benar-benar hilang. Bukan hanya rumah atau bangunan yang tenggelam, tapi juga bahasa, cerita rakyat, dan ritual kuno yang hanya dimiliki oleh suku-suku kecil di pulau-pulau tersebut. Semua ini membawa kita pada pertanyaan besar. Apa yang terjadi ketika sejarah kita sendiri tenggelam? Warisan peradaban bukan sekadar batu, kuil, atau monumen. Itu adalah jejak dari siapa kita, dari mana kita berasal, dan bagaimana manusia berkembang. Jika semua itu hilang, generasi mendatang hanya akan tahu melalui buku, foto, atau mungkin cerita-cerita lisan. Mereka tidak lagi bisa menyentuh batu, yang sama dengan yang disentuh oleh nenek moyang. Tidak bisa lagi berjalan di jalan yang sama dengan para raja, pedagang, atau pejuang masa lalu. Mungkin inilah yang paling menakutkan. Bukan hanya bumi yang berubah, tapi juga ingatan manusia tentang dirinya sendiri. Dan jika kita tidak berhati-hati menjaga bumi, maka kita bukan hanya kehilangan daratan, tapi juga kehilangan sejarah, harta paling berharga yang tidak bisa diciptakan kembali. Bayangkan suatu hari, berita besar muncul di seluruh dunia. Jutaan orang harus meninggalkan rumah mereka. Bukan karena perang, bukan karena bencana alam sesaat, tetapi karena laut telah merebut tanah tempat mereka tinggal. Inilah yang disebut para ilmuwan sebagai migrasi besar manusia. Sebuah perpindahan penduduk terbesar dalam sejarah umat manusia yang terjadi ketika semua es di kutub mencair. Mari kita coba bayangkan dari dekat. Di Indonesia, ribuan desa pesisir akan hilang. Warga yang selama ini hidup dari laut, dari pertanian pesisir, atau dari pariwisata pantai, terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya. Mereka harus pindah ke wilayah lebih tinggi, mungkin ke pegunungan atau ke pulau lain. Tetapi masalahnya, tidak semua daerah siap menampung pendatang baru dalam jumlah besar. Akan terjadi persaingan, siapa yang boleh tinggal, siapa yang harus pergi lebih jauh. Di Bangladesh, situasinya jauh lebih dramatis. Negara ini adalah salah satu yang paling rentan terhadap naiknya permukaan laut. Jika seluruh es kutub mencair, lebih dari setengah wilayah Bangladesh bisa hilang. Bayangkan, lebih dari 100 juta orang harus mencari rumah baru di negara lain. Kemana mereka akan pergi? India? Myanmar? Atau lebih jauh lagi ke Eropa dan Amerika? Di negara-negara kepulauan Pasifik seperti Kiribati, Tuvalu, dan Maladewa, kondisinya bahkan lebih tragis. Pulau-pulau kecil, mereka akan tenggelam sepenuhnya. Tidak ada lagi tanah untuk berpijak. Artinya, seluruh bangsa ini akan kehilangan rumah, kehilangan identitas, bahkan kehilangan negaranya. Mereka akan menjadi bangsa tanpa tanah air. Pengungsi, iklim pertama di dunia yang benar-benar kehilangan segalanya. Sekarang, mari kita lihat benua lain. Di Amerika Serikat, kota-kota besar seperti Miami, New Orleans, dan New York akan terendam. Jutaan orang harus pindah ke bagian tengah Amerika yang lebih tinggi. Bayangkan jalanan penuh dengan mobil, kereta, penuh sesak, dan kem-kem darurat didirikan di wilayah pedalaman. Di Eropa, Belanda akan menjadi salah satu negara yang paling terpukul. Sebagian besar daratannya berada di bawah permukaan laut. Jika es mencair, seluruh negeri itu bisa hilang. 17 juta penduduk Belanda mungkin harus mencari tempat baru di negara tetangga, seperti Jerman atau Prancis.
Tapi, apakah negara lain siap menampung mereka? Dan yang lebih menegangkan, perpindahan besar ini bukan hanya soal logistik, bukan sekadar memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain. Migrasi besar akan menimbulkan konflik. Bayangkan satu, kota kecil yang biasanya dihuni 100.000 orang, tiba-tiba harus menampung 1 juta pengungsi. Rumah tidak cukup, makanan terbatas, lapangan kerja makin sempit. Gesekan sosial akan muncul. Orang lokal merasa terganggu, sementara para pendatang merasa putus asa. Dari sinilah bisa lahir konflik, kerusuhan, bahkan peperangan kecil. Sejarah sudah memberi kita petunjuk. Ribuan tahun lalu, migrasi manusia pernah terjadi akibat perubahan iklim, kelaparan, dan kekeringan. Perpindahan itu melahirkan perang, perebutan lahan, dan keruntuhan kerajaan-kerajaan kuno. Jika hal yang sama terjadi dalam skala global, maka dunia modern yang kita kenal bisa berubah menjadi kacau. Namun, di sisi lain, ada kemungkinan lain. Migrasi besar juga bisa melahirkan solidaritas baru. Manusia bisa belajar saling berbagi, membuka pintu, dan membangun kota-kota baru bersama. Sejarah mungkin mencatat bukan hanya penderitaan, tapi juga persatuan besar umat manusia menghadapi bencana. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah kita akan menghadapi migrasi besar ini dengan konflik atau dengan kerjasama? Karena pada akhirnya, bumi ini hanya satu. Dan ketika laut naik dan daratan hilang, kita semua hanyalah penghuni yang sama, mencoba mencari tempat baru untuk bertahan hidup. Bayangkan dunia 1000 tahun dari sekarang, setelah semua es di kutub mencair. Peta bumi yang kita kenal hari ini sudah tidak relevan lagi. Garis pantai berubah drastis, negara-negara yang dulu ada mungkin sudah hilang, dan kota-kota megah yang pernah menjadi pusat dunia kini terkubur di dasar laut. Namun, dari kehancuran itu lahirlah sesuatu yang baru, dunia baru manusia. Mari kita coba bayangkan bersama. Pulau-pulau kecil yang tersisa kini menjadi kota-kota terapung. Di tengah lautan luas, manusia membangun rumah-rumah di atas platform raksasa, seperti pulau buatan yang mengapung di samudra. Jalan-jalan bukan lagi aspal, melainkan kanal air tempat perahu dan kapal kecil melintas. Kehidupan sehari-hari lebih mirip dengan Venice, tetapi dalam skala global. Teknologi pun berkembang mengikuti keadaan. Manusia belajar menggunakan energi laut, memanfaatkan ombak, pasang surut, bahkan arus bawah laut sebagai sumber tenaga. Pertanian tidak lagi hanya di darat. Muncul ladang apung, tempat sayuran tumbuh di atas rakit raksasa, dan peternakan ikan yang menyediakan makanan bagi jutaan orang. Sekolah-sekolah mungkin berada di atas kapal besar. Anak-anak belajar sambil melihat laut luas di sekeliling mereka, tumbuh dengan pemahaman bahwa bumi yang mereka pijak sekarang berbeda dengan bumi leluhur mereka. Namun, dunia baru ini juga penuh tantangan. Tidak semua orang bisa beradaptasi dengan mudah. Perbedaan antara mereka yang memiliki akses teknologi dengan mereka yang hidup sederhana bisa menjadi jurang sosial yang besar. Akan ada kelompok yang hidup nyaman di kota terapung modern, sementara kelompok lain masih berjuang bertahan hidup di daerah rawan banjir dan badai. Dan jangan lupa, naiknya permukaan laut bukan berarti masalah selesai. Iklim tetap tidak stabil, badai besar lebih sering datang, suhu bumi semakin panas, dan banyak spesies hewan maupun tumbuhan punah karena habitat mereka hilang. Dunia baru manusia adalah dunia yang keras, penuh tantangan, penuh ujian. Namun, ada juga sisi harapannya. Dari tragedi besar ini, manusia bisa belajar tentang arti kebersamaan. Semua orang, tanpa memandang bangsa atau warna kulit, dipaksa hidup di planet yang lebih kecil dari sebelumnya. Kita mungkin akan belajar untuk benar-benar menjaga bumi, karena kita sadar kita tidak punya pilihan lain. Di dunia baru ini, mungkin sejarah tentang kutub es yang hilang akan diceritakan sebagai dongeng masa lalu. Anak-anak akan bertanya, benarkah dulu ada daratan putih yang luas di ujung bumi? Benarkah ada beruang kutub yang berjalan di atas es? Dan para orang tua hanya bisa menjawab dengan foto-foto lama, dengan cerita dari buku sejarah. Es yang pernah ada di kutub menjadi legenda, sesuatu yang hanya bisa dibayangkan, bukan lagi dilihat dengan mata. Bab ini bukan sekadar penutup dari sebuah cerita. Ini adalah peringatan sekaligus harapan. Peringatan bahwa jika kita terus mengabaikan perubahan iklim, dunia baru yang lahir mungkin penuh penderitaan. Tapi juga harapan bahwa jika manusia mampu belajar dari kesalahan, kita bisa menciptakan dunia baru yang lebih adil, lebih bijaksana, dan lebih peduli pada bumi.
Karena pada akhirnya, planet ini hanya satu. Dan masa depan ada di tangan kita semua.